ibu-ibunya ini nih, ini produk-produknya sahabat tani ini baru datang ini, masih fresh from open nih. Nanti kita bahas. Nah, ibu-ibu ini semuanya ini anggotanya ternyata basicnya bukan ibu petani, ibu tani ya. Betul. Kemudian juga bukan ibu-ibu yang nganggur. Betul. Mereka beraktivitas, punya aktivitas pokok sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan ibu harus mengkoordinir mereka sehingga mau untuk mengelola KWT ini. Iya. Itu kemudian saya mengembangkan lahan demplot ini di setiap RW. Hari ini setiap RW ada kayak gini. Ada. Walaupun luasannya beda-beda barangkali ya. Iya. Waktu itu tapi ada yang ngurusin ibu-ibu RW masing-masing RW. PPKK RW ada kebunnya ya. Ada kebunnya. Dan terus, mau mereka, Bu. Kenapa? Dan mau mereka. Ya, ada yang semangat, ada yang setengah, ada yang kurang semangat. Tapi realitasnya ada kebunnya setiap RW. Iya. Cuma itu tadi tetap harus ada yang tetap bergerak, memotivasi ya, keliling, iya. Jadi 5 karena kita punya 5 RW. Jadi 5 tambah ini jadi 6 dan ternyata sampai sekarang sudah ada 18. Ada 18 kebun. 18 kebun. Betul. Yang tadinya yang difasilitasi hanya 5 RW plus ini tingkat desa gitu. Iya. 18 kebun, yang benar Bu, 18. Iya, besar kecil ya. Maksudnya berarti itu 18 ada punya pribadi-pribadi buat gitu intinya. Bukan pribadi, Dawis. Dawis apa lagi itu? Dawis itu Dasawisma, sahabat tani ya. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini saya lagi di tempat yang sangat nyaman ini di sini. Tidak panas tapi hawa lingkungannya terbuka dengan udara yang cukup segar, padahal ini di tengah kota Kebumen sahabat tani. Saya sedang berada di KWT Tani Makmur Desa Kutosari Kecamatan Kebumen bersama beliau ini ketua KWT-nya nggih. Boleh disapa dulu Bu Lutfi ya? Iya. Perkenalan sama sahabat tani, sekalian disapa sahabat tani Bu Lutfi. Assalamualaikum sahabat tani Kebumen. Saya Lutfiah Wijayanti, kebetulan di sini sebagai ketua KWT Tani Makmur Desa Kutosari. KWT, kelompok wanita tani Desa Kutosari ya Bu ya. Betul. Ini kebetulan sahabat tani Bu Evi undang-undangannya ya. Boleh. Panggilannya Bu Evi ini adalah ketua KWT Tani Makmur sekaligus ibu. Apa namanya kalau di desa itu ibu kepala desa, jadi ibu ketua PKK ya, ketua betul. Tim penggerak PKK ya. Iya betul. Di desa Kutosari ini. Nah ini sebenarnya kota tapi sebutannya masih desa ya Bu ya. Betul. Ini masih pilihan desa kemarin benar? Masih. Modelnya bukan lurah di sini ya. Bukan. Padahal alun-alun itu. Alun-alun Kebumen itu masuk desa Kutosari sebelah sininya. Iya, sebelah pojok barat jalan itu masuk Kutosari. Termasuk Masjid Kauman. Iya. Itu Masjid Kauman, Masjid Raya Kebumen itu masuk desa Kutosari sahabat tani. Betul. Dan beliau ibu kepala desanya ini. Ya. Ini selamat datang Bu. Mohon maaf ini saya mengganggu sore-sore kayak gini. Pengen penasaran ini kami Bu Evi ya. Ini saya dengar dari rekan-rekan teman-teman penyuluh di Kebumen katanya kok ada kebun di tengah-tengah kota ini, bukan desa nek saya lihat, karena masuk ke sini perumahannya juga sudah cukup padat sahabat tani. Dan ini ada space kosong seperti ini. Ternyata di sebelah sana itu ada papan nama KWT Tani Makmur Desa Kutosari. Ini sejarahnya dulu gimana Bu? Kok bisa ada KWT di sini? Perlunya apa? Karena ini cenderung banyak kotanya daripada pertaniannya ya. Betul. Itu dulu gimana ceritanya Bu Evi? Jadi awalnya itu tahun 2020 kita dikasih bantuan dari pemerintah, intinya dari P2KP. P2KP yang kalau dinominalkan itu 36 juta. Tapi bentuknya barang Pak. Iya, rumah bibit sama bibit-bibit. Waktu itu saya dikasih bantuan, saya ya mikir nih bantuan barang, mengijrahnya atau
melaksanakannya gimana ya. Belum ada gambaran waktu itu sama sekali nggak ada gambaran. Saya terus terang waktu itu sambat kepada suami yang selaku sebagai kepala desa, ya. Intinya ini dapat bantuan bla 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 begini, ini solusinya gimana? Intinya butuh uang begitu. Waktu itu suami tidak mendukung karena tahu betul tidak mendukung karena tahu saya tuh nggak pernah ngulek-ngulek tanaman. Iya, nggak pernah tanaman dan tanah begitu. Akhirnya saya kemudian mengumpulkan anggotanya waktu itu just by name waktu itu di proposal yang penting ada namanya. Tapi kemudian direalkan namanya itu. Kemudian kita berkumpul swadaya urunan 50.000 waktu itu. Untuk mengoperasionalkan. Padahal udah ada bantuan, cuman untuk operasional jalannya itu ya. Nah, ini kan dulu kan masih hutan lah, maksudnya masih pekarangan terbengkalai gitu ya. Pekarangan yang isinya dulu itu pohon pisang. Pohon pisang dan pohon-pohon yang nggak kepakai lah. Oh gitu, nggak sebersih inilah ya. Nggak sebersih ini. Enggak. Waktu itu ya itu kemudian kita bismillah kita waktu itu 20 anggota. Iuran 50.000. Mau Bu anggotanya ditarik? Alhamdulillah mau. Oh, hebat ini Bu kadesnya nih. Alhamdulillah mau iuran 50.000. Kemudian ya udah kita mau mulai membuat lahan. Membuat lahan. Iya, membuat lahan. Ini lahannya Ibu sendiri, lahan keluarga gitu. Iya, ini kebetulan lahan keluarga. Ada space lahan kosong, kemudian ibu-ibu anggota tadi yang di CPCL P2KP itu tadi langsung benar-benar dikerahkan dan mau untuk mengelola kebun ini yang tapi tadinya tidak semudah itu. Oh, tidak begitu. Tidak semudah itu ujuk-ujuk bisa langsung begini. Melewati beberapa tantangan dan rintangan ya, Bu. Iya, ya? Ceritanya gimana itu, Bu? Iya, dari iuran 50.000 itu baru jadi lahan. Baru jadi lahan. Iya, itu kan di sini ya. Iya, baru jadi lahan mulai siap ditanami. Iya. Dengan ibu-ibu yang ilmunya sama sekali nol semuanya. Dan itu ibu-ibunya basicnya nggak ada yang pertanian, Bu? Sama sekali nggak ada. Termasuk Ibu? Saya itu guru. Guru ya, ibunya guru. Saya itu guru. Dengan yang ngebonnya itu apabila hanya ada waktu luang. Ya. Misalnya sore hari seperti ini pulang kerja, dan ini semuanya juga sebetulnya bukan ibu-ibu yang nganggur. Ini ibu-ibunya ini produk-produknya sahabatannya ini baru datang ini, masih fresh from open nih. Nanti kita bahas. Nah, ibu-ibu ini semuanya ini anggotanya ternyata basicnya bukan ibu petani, ibu tani ya. Betul. Kemudian juga bukan ibu-ibu yang nganggur. Betul. Mereka beraktivitas, punya aktivitas pokok sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan Ibu harus mengkoordinir mereka sehingga mau untuk mengelola KWT ini. Iya. Dan waktu itu kan masih P2KP, belum KWT ya, Mas. Iya, jadi masih kelompok PKK, di bawah PKK dulu ya. Begitu kita ada gerakan, intinya ada gerakan, ada mobilitas di kebun, baru kemudian Pak Lurah melirik untuk membantu. Yang tadinya tidak percaya ya, kepada istri sendiri. Betul, dikasih 2 juta waktu itu. Oh, dari desa. 2 juta ya, dan cuma 2 juta. Terus alhamdulillah untuk bisa pengembangan dan lain-lain, bisa operasional dan lain-lain. Kemudian itu tahun 20 nggih, tahun 21 setelah kita kebunnya jadi, ada produknya, menghasilkan dan ternyata bisa. Tapi sebetulnya ini bukan kebun, Mas. Ini kalau saya bilang tepatnya itu laboratorium. Ini demplot kan istilahnya kalau di bahasa pertanian. Ya memang harus ada kayak gini. Kalau kebun benerannya mungkin di lahan masing-masing. Ini percontohan dan percontohan beneran ini. Iya. Jadi sebagai laboratorium bener, jadi tempat berlatihnya teman-teman ya. Betul, ini laboratorium karena kita pernah di suatu ketika gitu. Jadi kita kepingin mencoba ini dan mencoba itu. Sampai pernah sekebun ini tuh sampai 30, saya hitung dengan teman-teman, sampai 33 jenis tanaman dan sayuran. Cuma kepingin tahu apa saja yang pengen ditanam, nyoba di sini. Iya. Iya. Luar biasa deh. Terus ibu-ibunya 20 itu, masih 20 orang atau berapa yang bentukan pertama? Bentukan pertama 20 orang. Tahun 20 waktu masih P2KP itu. Terus kemudian P2KP selesai, masih dilanjutkan secara swadaya. Begini, jadi tahun 2021 saya kemudian minta
minta desa minta desa dari lagi dana desa, dari ya. dana desa itu untuk membuat kebun per RW. Oh gitu. Iya, pengembangan. Saya waktu itu kan ini udah jadi, saya tuh pengen mengembangkan. Di tiap RW harapannya ada begini. Seperti ini. Iya, di tiap RW itu harapannya ada begini. Sebetulnya tujuan utama saya sebagai ketua PKK dan ketua KWT ketua KWT atau ibu kadis itu ingin mendorong atau menyemangati mereka atau menyemangati warga itu untuk menanam. Utamanya saya itu di situ sebetulnya. Ingin mereka itu menanam karena sebetulnya menanam itu mudah sebetulnya kalau asal kita mau gitu. Ternyata mudah ya, walaupun nggak punya basic nanam, asal kita mau. Ya, asal kita mau tanam tukul ya Bu ya. Saya dengan teman-teman nggak ada yang basic bertani, tapi ya itu kita sudah punya prinsip pada titik pokoknya menanam. Tidak lihat itu musim apa, tidak lihat itu sedang kondisinya apa. Kadang-kadang kalau lagi musim hujan itu kadang kan membuat stres gitu. Iya, banyak hama, banyak penyakit. Iya. Tapi tetap nanam. Tetap nanam. Pokoknya nanam. Nah, istilahnya tetap diurusin si kebun inilah ya. Iya. Jadi ini dari 2020 sampai sekarang nggak pernah ditinggalkan sama sekali oleh anggota KWT itu ya. Iya, sama sekali itu. Jadi memang prinsip kita pokoknya nanam. Terus kemudian kita juga sampai pada titik yang penting nanam. Nanti akan hasil atau tidak betul-betul urusannya Gusti Allah. Pasrahnya luar biasa. Iya, karena kadang-kadang gini Mas, nanam sudah di rumat dengan sedemikian rupa ternyata hasilnya tidak jadi. Kadang yang nggak di rumat malah jadi. Nah, itu dia. Jadi udah nggak mikirkan hasilnya jadi apa enggak, akhirnya nanam aja gitu ya Bu ya. Sambil belajar diobati, pupuk dan sebagainya. Itu kemudian saya mengembangkan lahan demplot begini di setiap RW. Tiap RW. Hari ini setiap RW ada kayak gini. Ada. Walaupun luasannya beda-beda barangkali ya. Iya. Waktu itu tapi ada yang ngurusin ibu-ibu RW masing-masing RW. PPKK RW ada kebunnya ya. Ada kebunnya. Dan terus, mau mereka Bu. Kenapa? Dan mau mereka. Ya, ada yang semangat, ada yang setengah, ada yang kurang semangat. Tapi realitasnya ada kebunnya setiap RW. Iya. Cuma itu tadi tetap harus ada yang tetap bergerak, memotivasi ya, keliling, ngecek. Iya. Misalnya kalau saya sedang lagi malas keliling ya memang betul. Mereka juga ikut nggak semangat. Tapi gini Mas, yang saya itu senang sekali, itu kita kan kemudian minta dana desa untuk membuat demplot seperti ini di setiap RW. Pakai dana desa. Pakai dana desa. Waktu itu saya minta 4 juta untuk per RW seperti ini ya. Mereka dimodalin 4 juta, tiap RW membuat seperti ini. Dan alhamdulillah jadi ya. Jadi intinya secara fisik ada, meskipun ya itulah bentuknya. Semangatnya antar RW tentunya beda-beda lah ya. Tapi yang kemudian saya itu masih bertahan sampai hari ini dan kayaknya saya malu sendiri atau pokoknya merasa nggak nyaman kalau nggak semangat gitu. karena ternyata dengan yang dilakukan oleh teman-teman KWT ini ternyata juga semangatnya itu menular ke ibu-ibu yang punya semangat untuk membuat kebun. Jadi kita yang tadinya cuma 1 kebun begini berkembang jadi 4, jadi 5 karena kita punya 5 RW. Jadi 5 tambah ini jadi 6 dan ternyata sampai sekarang sudah ada 18. Ada 18 kebun. 18 kebun. Betul. Yang tadinya yang difasilitasi hanya 5 RW plus ini tingkat desa gitu. Iya. 18 kebun. Yang benar Bu, 18. Iya, besar kecil ya. Maksudnya berarti itu 18 ada punya pribadi-pribadi buat gitu intinya. Bukan pribadi, dawis. Dawis apa lagi itu? Dawis itu Dasawisma, sahabat tani ya. Jadi kan ada kalau di struktur organisasi PKK desa, bawahnya PKK RW, PKK RT dan Dasawisma ini di bawah PKK RT. Di bawah RT. Itu biasanya berapa RT itu? 1 RT 1 dawis gitu atau enggak, gimana? 1 RT kadang-kadang ada yang berapa dawis Ibu ya?
ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Jadi kumpulan ibu-ibu rumah tangga di sekitar RT ada berapa ibu-ibu kumpul jadi satu buat kayak gitu gitu iya, ya. itu tidak saya suruh. Buat sendiri. Buat sendiri. Nyontoh sendiri. Iya, kepingin sendiri. Tapi hanya mungkin ngelihat contohnya benar-benar jadi, otomatis mereka kan walaupun nggak disuruh ngelihat kayak gini, seneng. Bagus, seger, enak. Dan terutama ketua KWT tingkat desanya yang semangat, jadi mereka ikut semangat ya Bu ya. Bu Evi luar biasa, padahal beliau sahabat tani adalah ibu guru ini ya Bu Evi ya. Betul. Ngajarnya di mana Bu? Saya di MA Salafiyah Wonoyoso. MA Salafiyah Wonoyoso. Tapi jangan salah ya Mas, saya begini tuh karena anggota saya. Karena anggota KWT. Saya itu kalau nggak semangat itu saya malu sama anggota saya. Jadi saling menyemangati. Betul. Itu. Anggota saya itu anggota KWT ya. Itu mereka ke kebun sini atau ke kebun KWT itu juga sudah nggak kenal waktu. Ada saya maupun tidak, ada hujan atau tidak, pokoknya mereka ke kebun, mereka keping kebun ya udah ke kebun. Jadi sudah kayak rumah kedua. Udah nggak mikirin apa ini piketnya siapa segala macam enggak ya? Yang di piket itu hanya pagi. Kalau yang sore begini, kadang mereka malah menjadi tempat apa menghibur diri barangkali di sini ya Bu ya. Iya. Jadi kalau di rumah stres barangkali di sinilah mereka mengekspresikan apa karyanya lewat gini. Iya, jadi bisa jadi lebih menjadi rumah kedua itu tadi ya. Iya. Oh, ini membuat suasana seperti itu gampang-gampang susah. Emang kadang permasalahan di organisasi kelembagaan pertanian yaitu Bu. Jadi ketika lembaga itu menjadi beban. Kalau ini kan kami lihat udah lembaganya itu justru menjadi rumah kedua. Iya, betul. Ini jarang-jarang terjadi kayak gini Bu. Jadi kesini bukan karena nggak enak sama Pak Bu Kades, sama Pak Lurah, tapi memang mereka seneng ya Bu ya berarti sudah ya. Seneng kesini. Termasuk Ibu katanya yang dulunya nggak seneng berkebun, betul. Sekarang kadang malam kesini ya Bu. Cinta dengan kebun. Saya jadi pengen kuliah di pertani. Oh gitu. Lama-lama pengen jadi penyuluh nih, nggak jadi pengen bu guru lagi nih. Betul. Ini oke, luar biasa nih. Banyak berkahnya kalau saya bilang. Ini mungkin harganya seikat mungkin kadang-kadang berapa gitu 3.000 sampai misal 5.000 ya. Tapi kalau saya di sini saya lihat, tapi kas kita tuh tidak hanya segitu ternyata. Ya mungkin karena kita dilihatnya gerakannya ada, jadi kita sering dipercaya setiap bazar. Tarif bahasanya kalau bazar yang hanya di sini mesti kita dipanggil. Untuk ikut sama Titis. Berkahnya ya. Iya. Bukan semata-mata hasil ini dari genjer, dipetik, dijual, walaupun nominal hasil penjualannya itu nggak seberapa, tapi kebaikan yang dilakukan ibu-ibu di sini di luar itu jauh lebih besar itu ya Bu ya. Dan puncaknya lewat dinas kadang sering dilibatkan kegiatan sehingga menghasilkan beberapa keuntungan-keuntungan yang lainnya. Terus puncaknya kemarin alhamdulillah kita dapat juara 3 Mas. Juara 3 tingkat? Juara 3 tingkat kabupaten. Wah, ini juara 3 ini? Tahun 2021. KWT ya? Iya. Iya Mas Sugeng, kameramen. Juara satunya ayah ya? Bukan, Karangsambung. Karangsambung, Karanganyar kita yang ketiga. Ini yang ketiga? Wah luar biasa, ini ternyata saya nggak tahu kalau hari ini di tempat KWT juara ini Bu ternyata ya Bu. Enggak itu ya Mas. Ini luar biasa. Oke Bu, ini menarik berarti ini cara pengelolaan KWT-nya ini benar-benar kami lihat itu mengelola dengan cinta itu tadi ya Bu. Betul. Kenapa jadinya mereka cinta juga terhadap KWT-nya. Ini harusnya ditularkan kepada sahabat tani semua, kepada KWT ataupun kelompok tani ternak. Bagaimana mengelola kelembagaan pertanian itu yang kita pegang, yang kita bersama di situ, menjadi anggotanya lebih mencintai apa yang ada di sini gitu ya Bu ya. Yang diajarkan di sini seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya otomatis si pengurus ketuanya cinta dulu ternyata. Betul. Walaupun dari basic yang nggak suka, nggak cinta, bahkan nggak dipercaya oleh Pak Kades ibunya ini dulu pertama. Sekarang karena mengelola ini benar-benar dengan niat yang tulus, dengan membahagiakan semua anggota dan lain sebagainya, ini jadilah seperti ini sahabat tani. Oke Bu, ini saya tanya,
produknya apa saja Bu? Setelah tadi cerita latar belakang sampai sekarang ini tahun 2023 dan ini juga kita ketemu narasumber ini karena kita ketemu di KIE ya, Kebumen International Expo. Ada salah satu penjaga stand di Setapang itu adalah personil dari KWT sini ya. Ini ternyata di KIE mengeluarkan produk juga ya Bu ya. Betul. Selain kebun-kebun seperti ini. Nah, ini dia sahabat tani. Boleh dikenalkan ke sahabat tani Bu, produknya apa aja Mbok mau pesen ya? Kalau untuk produk unggulannya itu kita ada Sarkajo. Oh, ini unggulannya. Iya. Sarkajo apa itu? Sari kacang hijau, Mas. Wah, ini Ibu yang ngarang namanya. Singkatannya loh, Sarkajo, sari kacang hijau. Oh ya benar. Healthy ini, drink. Yes. Ini dari kacang hijau langsung. Ini komposisinya kacang hijau, kemudian ada susu. Ada susu. Ada gula. Ada gula. Okay. Dan ini bisa dicoba Mas. Dikocok dulu. Ini buat dijual Bu? Nggak apa-apa. Tenanin Bu? Iya. Ini saya dapat satu ini Bu. Sama kamera-merah tak boleh? Coba nggak apa-apa Bu. Aduh, ini nanti dikirain saya modus minta sampel untuk pameran terus saya minum sendiri. Ini kan Masnya kan belum mencoba. Biar nanti bisa langsung untuk testimoni. Dikocok dulu ya. Dikocok dulu. Ini bukan iklan sahabat tani. Ini saya yang jadi yang anggotanya ya. Katakanlah yang setiap hari itu saya ketemu ini nggak pernah bosan. Ibu tiap hari minum ini Bu. Makanya awet muda ya Bu. Katanya kalau sari kacang hijau kan bisa membuat awet muda ya. Subur gitu ya. Subur ya. Saya ini biar awet muda ya walaupun udah tua. Ini Sarkajo sahabat tani bisa didapatkan di KWT Tani Makmur. Enak bismillah. Nggak kalah sama yang itu Bu. Di Indomaret, Alfamart apa itu Ibu? Kan ada sari kacang hijau yang di swalayan ya. Ultra. Ada ultra, ada apa macam-macam itu. Kayaknya malah segeran ini deh. Betul. Ini seger dan alami. Dan ini otomatis nggak pakai pengawet macam-macam ya Bu ya? Nggak sama sekali. Lebih seger. Diminum jadi anget. Pengen minum lagi. Ini Mas kameramen boleh dicoba. Ini jadi produk unggulan pertama dulu Sarkajo. Terus kemudian kita juga memproduk sari jagung susu. Sari jagung susu. Tapi ini lagi nggak. Oh, sampelnya nggak ada di sini. Lagi habis. Iya. Berarti sari kacang hijau dibuat, sari jagung susu dibuat. Iya, itu jagung juga manis buketnya Masya Allah, saya ketagihan pokoknya. Oh gitu. Iya. Terus untuk tahun ini kan dari tahun 2022. Iya. 22 mengeluarkan ini. Iya. Ini jamu. Nah, ini kita lagi juga akan mulai tahun akhir kemarin. Ini sebetulnya kemarin ada juga apa namanya minuman kayak semacam minuman rempah-rempah ya. Rempah-rempah pernah ngeluarin. Iya. Ini susu jahe. Susu jahe ini ya. Iya. Ini jamu-jamuan. Jamu-jamuan tapi ini kayaknya enak juga nggak kayak jamu ini. Sama kayak gini nih. Rasanya enak gitu. Enggak, nanti aja Bu, nanti campur-campur. Kalau ini apa ini Bu? Ini jamu juga. Kencur. Ini kunir asem. Kunir asem ini jahe susu. Ini beras kencur. Itu beras juga. kencur. Insya Allah buketnya Masya Allah. Dan ini semua dari bahan asli ya. Iya, betul. Bukan dari bahan sasetan yang instan itu ya. Benar-benar jahenya ya dari jahe. Kencurnya dari kencur ya. Iya. Oke sahabat tani, ini tadi barang apa? Produk unggulan dari KWT Tani Makmur ya, Desa Kutosari. Unggulan pertama Sarkajo, yang kedua ada jamu-jamuan. Minuman jamu. Sama minuman rempah-rempah. Rempah-rempah, kemudian ada yang tadi jagung itu ya, jagung yang susu. pas habis sampelnya pas habis lari sepol. Dan ini juga dijual kemarin di KIE ya, di Kebumen International Expo yang tiap tahun ada di Kebumen. Nah ini benar-benar anggota kelompok wanita tani sini yang buat Bu? Betul. Nggak beli di toko sebelah gitu kan? Ini kan kota gampang buat. Nggak beli ya. Kita itu memang tadi saya bilang ini
sebetulnya kurang tepat ya sahabat tani kalau ini saya bilang itu kebun. Ini tepatnya itu laboratorium. Kita tuh itu tepatnya itu adalah ibu-ibu yang suka coba-coba sebetulnya. Termasuk ini berarti hasil coba-coba. Iya, coba-coba di rumah. Coba-coba di rumah enak dan ini kontinu ada terus Bu penjualannya. Seringnya ada terus. Seringnya ada terus. Sering ada terus ya seringnya ada termasuk terus. jamu dan yang lainnya ini ya. Dan ini termasuk kebunnya ya. Apalagi Bu ini? Berarti ini produk olahan, kemudian produk ini kebun ya. Kalau kebunnya otomatis sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran. Itu dikonsumsi sendiri sampai puas atau sampai ada yang langganan yang ngambil Bu? Ada langganan yang ngambil. Pasarnya juga udah ada berarti ya? Iya. Jadi untuk produk sayurannya kita itu semuanya tidak bingung untuk menjualnya, untuk memasarkannya. Karena sudah ada yang ngambil. Jadi kalau kita mau akan panen kita tinggal panggil aja. Alhamdulillah sudah ada dua orang yang sudah siap menerima kapan marketingnya aja. Iya. Dan marketingnya bakul sayur katanya ya. Dan sahabat tani, karena kita itu memproduk sayuran sehat, sehingga kalau di pasar itu sudah dikenal kualitasnya. Betul. Sayuran dari kebun sini ya. Jadi orang bakul sayur itu yang di pasar itu pembelinya itu sudah nanya ini sayuran kebun apa bukan? Maksudnya sayur kebun sayuran sini dan plotnya KWT gitu ya maksudnya ya. Gitu ya. Makanya alhamdulillah nggak pernah diretur. Nggak pernah diretur. Berapapun panennya pasti diambil dan ditunggu sama konsumennya ya. Alhamdulillah iya. Walaupun harganya masih sama dengan pasaran ya. Iya. Ini kan ceritanya sahabat tani kebun ini, laboratorium ini ibu-ibunya mencoba menghasilkan sayuran tanaman yang benar-benar sehat, tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia ya Bu ya. Dan ini yang ada di belakang kita ini benar-benar bisa langsung dikonsumsi langsung sahabat tani. Jadi nggak takut keracunan ini. Betul. Crispy. Dijamin ya. Dijamin ya. Kalau saya bilang itu sayurannya crispy sahabat tani ya. Betul. Saya itu yang sudah nyanding setiap hari itu seneng kesini. Ibu makannya sayurnya berarti tinggal ngambil sekarang ya? Iya, kalau pas lagi kepingin yang ada di sini. Makanya saya tuh kadang-kadang sayang kalau ada yang nggak suka nanam. Soalnya nanam sedikit, nanam sebentar itu bisa tumbuh dan bisa dikonsumsi sendiri. Jadi memang dia tumbuh sendiri gitu ya, nggak diapa-apain tumbuh gitu ya, Bu ya. Dan ini pupuknya paling pupuk kandang. Iya, kalau itu udah dasar media ya. Iya, itu pupuk kandang. Sama ininya organik cair ya. Organik cair itu pakai ini ya. Rendaman buah-buahan airnya. Mol ya. Iya. Itu setiap kita nyiram pakai gembur itu kasih itu. Hanya pakai itu kayaknya. Makanya saya kadang-kadang bilang kalau bertani mahal itu sebetulnya kurang tepat. Mungkin sebetulnya kurang sabar iya karena biar cepat panen, cepat menghasilkan uang. Beli pupuk-pupuk yang mahal ini ya. Itu. Ini berarti Ibu nggak pernah beli itu apa? NPK, urea itu nggak pernah. Itu. Oh pernah beli tapi nggak dipakai. Iya. Beli tapi nggak dipakai. Jadi sekarang karena pengen membuat sayur yang sehat, otomatis pupuk-pupuknya dengan bahan organik itu ya. Iya. Organik cair lewat mol buah dan lain-lain. Sama ACB. Sama Jakaba ya. Punya Jakaba udah Bu. Ada ember tumpuk juga saya lihat itu. Iya, punya Jakaba juga hasil sendiri. Iya. Dan disiramkan, dicampurkan untuk di sini. Luar biasa. Jadi murah sahabat tani, jangan apa ya. Kadang-kadang orang menganggap bahwa bertani mahal, susah itu padahal di samping ngajar di man juga bisa ya Bu ya. Ibunya ini kan tiap hari pasti aktivitasnya pokok adalah ngajar. Tapi bisa punya kebun seperti ini. Setiap malam saya tuh kepingin ketemu ini. Berarti pasti ke sini Bu. Tiap hari pasti ke sini ya Bu. Paling tidak lihat kontrol itu ya. Apalagi kalau lagi punya tanaman baru misalnya. Seger-seger gitu ya. Ini tanaman baru pokoknya baru kemarin sore. Baru tanam. Kapan ini paginya ya? Saya selalu pengen lihat mati apa tidak. Oh gitu ya. Atau baik-baik saja apa enggak. Jadi kepikiran kebun ya. Seneng aja. Dan itu ngelihat tumbuh tanaman yang kita tanam itu tumbuh itu rasanya udah puas sekali. Beda ya, nggak tergantikan lah ya Bu ya. Iya betul.
Seninya berkebun gitu sahabat tani. Bagaimana kita menanam makhluknya Allah ini ya. Iya, betul, Tanaman. betul Artinya kita kan memelihara alam ini supaya menjadi sumber kehidupan buat yang lain. Dan ini tadi yang disampaikan, orang bertani itu banyak berkahnya. Iya, bukan banyak dari hasil panennya sekedar itu. Sahabat tani bolehlah memicingkan mata petani-petani yang hasilnya cuman wah nggak bisa kalau dihitung-hitung kadang nggak ketemu ya. Kadang nggak ketemu macam-macam, tapi mereka bisa hidup dan mereka bahagia, dan itu barangkali keberkahannya bertani ya Bu ya. Betul. Dan Ibu merasakan itu ya. Betul sekali. Jadi seneng, jadi gembira, ada kebahagiaan tersendiri. Yang di mana-mana itu nggak dapat. Di mana-mana nggak dapat ya sahabat tani. Oke Ibu, ada lagi nggak yang pengen disampaikan ke sahabat tani Bu dari apa yang dilakukan Ibu supaya sahabat tani sekalian bisa ikut merasakan kebahagiaan yang dilakukan KWT di sini? Atau closing statement sebelum kita berakhir apa gitu Bu? Sekalian pesan-pesan. Ayo menanam. Ayo menanam. Ayo menanam, jangan jangan patah semangat atau jangan menyerah. Ayo menanam. Ayo menanam. Ibu nggak memotivasi ayo memanen ya dari tadi kayaknya ya. Nanam. Panen itu urusan nanti. Terserah panen apa enggak, yang penting nanam dulu. Karena saya punya keyakinan kalau nanam itu pasti suatu ketika akan panen. Oke. Kita akan panen dari mana kalau kita nggak nanam? Iya. Ini kebalikannya orang yang ayo manen, nggak tahu panenannya punya siapa. Ayo menanam yang penting. Berhasil tidak berhasil itu nanti nomor 2. Yang pertanyaan kita nanamnya jangan berhenti Mas. Jangan berhenti. Kan Allah kan nggak mungkin nanti dikasih ketidakberhasilan terus-menerus. Pasti ada masanya berhasil. Pasti. Jadi dimakan ulet ya udah nggak apa-apa, tanam lagi gitu ya. Luar biasa sahabatan. Ini patut dicontoh semangatnya ya. Jadi petani gagal biasa. Iya. Kalau petani gagal itu namanya bukan petani kayaknya. Tapi semua orang pengen jadi petani kayaknya kalau nggak ada gagalnya. Oh iya. Oke, gitu aja pesan-pesannya ke sahabat tani. Ayo menanam gitu ya. Ayo menanam, dan terutama untuk ibu-ibu di desa atau di kelurahan mana saja, ayo membuat KWT. Kita semangat untuk menanam, kita semangat untuk berkebun. Paling tidak berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga. Kalau lebih bisa berguna untuk orang lain, syukur-syukur bisa dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Menanam itu asik. Menanam dan menghasilkan, asik. Oke, terima kasih. Ini sore ini luar biasa obrolan kita. Ibu Ketua Kelompok Wanita Tani Makmur Desa Kutosari, Ibu Evi ya. Ini luar biasa pengalamannya, motivasinya. Semoga bisa memberikan sahabat tani sedikit sisi lain dari kepositifan kita menanam tadi. Ayo menanam. Terima kasih. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Ya, terima kasih.